والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, tidak ada ibu di rumah ada yang hadir di Musalla As-Salam, sahih, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kita kembali bisa bersua, mudah-mudahan dalam kebaikan, saling mengingatkan. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai tanda syukur kita kepadanya, diberikannya kita nikmat sehat, nikmat sempat, mudah-mudahan juga keikhlasan dan tekad. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Terus terang saya datang curi kesempatan. Ya, ada undangan, jadi teringat bayar hutang. Ya amatlah kodok mengengek orang rusak ni. Jadi iyalah. Lepas tahun merengek ni. Disuruh lobby jadual yang lain tak? Apa kan? Tak bisa. Dia lah sebab itu biarlah kita bayar hutang sekali, dua hutang sekali. Ya kan? Sekali membuka pundi dua, tiga hutang kebayar. Ikut walimah, ikut juga kajian sekali. Tapi mudah-mudahan Allah berkahi waktu yang tak panjang. Kan tak boleh panjang-panjang lah. Enggak. Tuan-tuan dah capek dia tadi kan? Enggak. Kalau saya tak capek. Jauh kan? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang subhanallah dengan perjuangannya yang sangat berat tetapi menghasilkan hasil yang hebat. Sehingga dinikmati oleh umat dari dulu sampai hari kiamat. Kita berhutang budi kepadanya. Mudah-mudahan salawat dan salam sentiasa terucap oleh kita untuknya. Dan itu pun juga menguntungkan kita. Sekali kita ucap, 10 Allah balas. Sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kenapa kita harus sering membincangkan tauhid? Karena banyak sebab. Di antaranya adalah di saat tauhid sudah mulai redup di hati kaum muslimin, mulai melemah, dan itu dibuktikan dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran. Au kalladzi marra ala qaryatin. Lanjutkan. Wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ya Allah. Atau seperti orang yang sedang melewati suatu perkampungan yang ditinggal, kampung yang sudah ditinggal, dah punah. Bagaimana Allah menghidupkannya kembali? Untuk belajar tauhid ini dia menghabiskan 100 tahun. Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha. Allah matikan dia selama 100 tahun. Hanya gara-gara pertanyaan anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan ini setelah matinya. Di pelajaran tauhid itu adalah yang harus kita habiskan waktu kita semua dengannya.
Lalu fa'amatahu Allah mi'ata amin. Allah matikan dia 100 tahun. Kemudian Allah hidupkan kembali. Lalu ditanyakan kepadanya, kam labista? Berapa lama kamu tertidur? Qala yawman aw ba'da yawm. Sehari atau tidak sampai sehari. Subhanallah. Tidak tahu dia apa yang terjadi. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Yauman atau ba'da yaum. Hanya sehari atau tidak sampai sehari. Lalu di ujung ayat, falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Setelah jelas baginya, maka dia berkata, saya tahu, ya yakin Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Musa alaihissalam mengatakan kepada Allah SWT, ya Rabbi, dullani ala kalimatin azkuruka wa u'azzimuka biha. Ya Allah, tunjukkan kepadaku suatu kalimat yang dengannya aku memujimu, aku meninggikan, mentakzimmu. Allah berkata, qul ya Musa, la ilaha illallah. Kata hai Musa kalimat la ilaha illallah. Qala ya Rabbi, inna ibadaka kullahum yaquluna dzalik. Ya Allah, semua hamba-Mu juga mengucapkan kalimat yang sama. Saya ingin yang lebih istimewa. Subhanallah. Allah katakan ke ya Musa, "Lau anna as-samawati as-sab' wal aradina as-sab' fi kiffah." Afwan. "Lau kanat as-samawati as-sab' wa amirahunna ghairi wal aradina as-sab' wa amirahunna fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah la rajahat bihinna la ilaha illallah." Seandainya langit yang 7 lapis dan seluruh yang mendiaminya, penduduknya, kecuali diriku. Lihat kaum muslimin, kecuali diriku. Ketika Allah menyebut langit yang 7 dengan yang mendiaminya, dengan yang memakmurkannya, dia sebut kecuali diriku, ghairi. Lalu ketika menyebut wal aradina sab'a, dan bumi yang 7 lapis, wa amirahunna, dan yang mendiaminya, yang memakmurkannya, tidak disebut kecuali diriku. Berarti Allah di atas. Walhamdulillah. Begitu aja kok repot. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah SWT, diletakkan di sebelah timbangan, dan la ilaha illallah di sebelah timbangan, la rajahat bihinna la ilaha illallah. Pasti la ilaha illallah lebih berat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Nah, la ilaha illallah adalah tauhid adalah kewajiban pertama dan terakhir. Kewajiban pertama dan terakhir. Apa yang harus diketahui dan dipelajari oleh seorang hamba adalah tauhid. Dan yang terakhir yang harus dia bawa adalah tauhid. Makanya Nabi SAW awal dakwahnya dimulai dengan tauhid dan diakhiri dengan tauhid, dan di sela-sela semuanya adalah tauhid. Lalu Nabi SAW di awal dakwah di Mekah berapa lama? 13 tahun. Semua pembicaraannya, dakwahnya tentang tauhid. Tahu enggak tuan-tuan kenapa? Tahu enggak kenapa? Bilang kalau tahu, bilang tahu, bilang enggak, selesai gitu. Nah,
Bilang nggak tahu, selesai. Lah disitai. Karena memang yang rusak saat itu adalah tauhid. Yang paling rusak adalah tauhid. Dan tauhid bila rusak, rusak semuanya. Bila dalam berkeyakinan saja sudah rusak, maka dalam memahami hukum, ibadah, muamalah, akhlak, adab mesti rusak. Apa sebab? Sebab mereka bertauhid kepada Allah, meyakini keyakinan tidak lagi berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan pikiran, perasaan, terus pengalaman pribadi. Orang misalnya datang kepadanya seorang yang mengaku malaikat, lalu dia katakan kepadanya, kenapa kau rajin nuntut ilmu? Dijawabnya, saya karena ingin masuk surga. Dari mana kau tahu nuntut ilmu masuk surga? Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, lalu Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Ini baru mulai nuntut ilmu, rajin sekali. Tiba-tiba datang yang tadi mengatakan, saya malaikat Allah datang kepadamu. Datang sebagai malaikat. Karena kamu rajin nuntut ilmu, saya bawa masuk surga. Saya bawa masuk surga. Akhirnya dibawalah dia masuk surga, janji selepas maghrib. Pernah dengar kisahnya kan? Saya pernah dengar kisahnya. Yang belum, ceritakan yang kepada yang sudah. Nah, dia bawa setiap maghrib datang. Karena dibawalah ke dalam taman-taman yang indah, sungai-sungai mengalir, bunga-bunga mekar, gadis-gadis jelita. Masya Allah, dah masuk surga dia. Akhirnya karena sudah masuk surga, akhirnya apa? Dia tak belajar lagi. Dicari oleh syekh. Mana si fulan yang dulu duduk di sini? Tak ada lagi kan? Dulu rajin. Kata kawan-kawannya, tak ada nampak lagi syekh. Tolong dicari tahu di mana dia. Dicari, ternyata ditemukan. Kenapa kamu enggak ada lagi di majlis syekh? Saya belajar tu supaya masuk surga. Alhamdulillah saya sudah dibawa oleh malaikat masuk surga. Kalau sudah masuk, untuk apa lagi belajar? Saya sudah masuk. Tujuan kan masuk surga. Sekarang sudah masuk surga, untuk apa lagi belajar? Akhirnya Syekh paham. Ini tipuan Batman. Iya, ini tipuan jebakan Batman. Akhirnya Syekh cari anak itu. Kamu betul sudah masuk surga? Iya, Syekh. Makanya kamu tidak adil lagi? Iya, Syekh. Taib. Saya dah lama belajar dan sudah jadi guru, belum dapat tawaran, berarti kamu orang istimewa. Nanti bilang sama malaikat itu, saya ikut. Saya mau ikut. Akhirnya sang malaikat, dalam tanda petik tadi, dia mendengar Syekh mau ikut, dia ada harap-harap cemas. Kenapa harap? Kalau Syekh bisa ditundukkan, jemaah bisa semua disesatkan. Tapi kalau seandainya Syekh tidak bisa tundukkan, bahaya juga memang. Tapi karena ada harapan, akhirnya dia bawa, ayo silakan, janjian. Pada maghrib, kan operasinya malam. Surganya berlaku di malam, sekarang surga malam. Allah musta'an. Datang pergi, betul, Syekh melihat sendiri, seolah di taman-taman yang indah. Seperti yang terlihat oleh anak itu. Anak syaitan, malaikat, menggambarkan mereka sedang berada di taman-taman yang indah. Lalu ketika menjelang subuh, pulangnya menjelang terbit fajar pula. Kan operasinya
malam. Jadi surganya buka di malam hari. Mau pulang? Apa kata malaikat? Datang dia, ayo kita pulang. Waktunya sudah habis. Apa kata Syekh? Saya tidak bisa pulang. Karena yang saya pelajari dari dulu, siapa yang masuk dalam surga tak keluar lagi. Sah? Wih, yang masuk surga ada keluar lagi? Hah? Yang sudah masuk surga ada keluar lagi? Tidak ada. Tapi yang masuk neraka mungkin ada keluar lagi sebagian. Sah? Oleh itu saya tak akan keluar malaikat. Pasalnya yang sudah masuk surga khalidina fiha, akan kekal di dalamnya. Saya sudah paham. Ini jebakan Batman. Akhirnya bersikeras, saya bersikeras, sang malaikat tak bisa akhirnya ditinggal kedua-duanya. Tentu lama-lama terbit fajar. Semakin terang. Subhanallah, ternyata mereka berada di TPA kota Baghdad. Tahu TPA? Bukan Taman Pendidikan Al-Quran. Tempat pembuangan akhir sampah kota Baghdad. Akhirnya baru dijelaskan oleh Syekh pada muridnya. Kamu kena tipu. Ilmu yang tangguh mudah tertipu. Makanya seperti diceritakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghunyah dan dinukil oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam Al-Furqan baina awliya'is syaitan wa awliya'ir rahman. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwasanya ketika beliau sedang berada di tengah padang Sahara sendirian. Karena orang-orang zuhud itu, orang ahli ibadat, kadang suka menyendiri, berkhalwat. Berjalan, tiba-tiba dari atas turun cahaya, nur. Tiba-tiba berhenti cahaya di depan sang syekh. Lalu dari balik cahaya ada suara. Hai Abdul Qadir, innani ana rabbuka. Saya adalah Tuhanmu. Fastami' lima yuha ilaik. Dengarkan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Masya Allah. Kalau sempat kita langsung jadi rasul palsu gitu. Tapi Syekh Abdul Qadir karena dia berilmu, dia bilang, jadi Syekh Abdul Qadir Jilani tidak seperti yang digambarkan dalam versi Tribun Jawa. Iya, dalam yang di Indonesia itu jauh beda dengan yang ada dalam kitabnya. Sama dengan Abu Nawas dengan Harun Ar-Rasyid dalam 1001 Malam, beda dengan kitab dalam Tarikhul Islam. Tahu enggak cerita 1001 Malam? Enggak pernah baca juga, dongeng. Ya, tapi kalau Tarikhul Islam versinya beda. Kalau dalam 1001 Malam, Abu Nawas ngerjain Khalifah Harun Ar-Rasyid terus. Padahal dalam sebenarnya Harun Ar-Rasyid adalah seorang ulama yang jadi khalifah, yang saleh. Nah, tapi di dalam 1001 Malam jadi mainan Abu Nawas. La haula wala quwwata illa billah. Jadi Syekh katakan, dia bilang, aku Tuhanmu, dengarkan apa yang dia wahyukan kepadamu. Apa jawaban Syekh Abdul Qadir? Kadzabta ya aduwallah. Kamu dusta, wahai musuh Allah. Kok dia tahu itu musuh Allah? Padahal cahaya kan hijabnya Allah. Sah? Kan kita tahunya hanya cahaya adalah hijab Allah. Sah? Ilmunya kan sampai di situ. Lalu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, kadzabta ya aduwallah, kamu berbohong wahai musuh Allah. Berarti siapa yang dimaksud? Syaitan, iblis. Akhirnya ketawa besarlah iblis. Kamu benar ya Abdul Qadir. Sudah berapa banyak syekh yang saya sesatkan dengan cara seperti ini. Syekh, tahu syekh? Yang duduk di sudut musalla, baca zikir, tapi tidak menuntut ilmu. Dengan cara-cara yang tidak didasarkan wahyu. Sah? Maka tidak jarang dari mereka jadi wali
majzub. Ia malik kerasukan setan, gila lah. Karena kalimat-kalimat zikir yang tidak digunakan sesuai dengan yang disunnahkan bisa menjadi sihir bagi orangnya. Ada seorang wanita hafizah Al-Quran 30 juz kerasukan setan. Padahal untuk menghilangkan dan mengeluarkannya dengan baca Al-Quran. Tahu tak kenapa? Diruqyah oleh orang yang bersangkutan, yang menceritakan orangnya langsung ke saya. Yang meruqyahnya tanya, Mbak kok bisa kemasukan setan? Itu enggak tahu, Mas. Ya memang ada amalan-amalan khusus. Rasanya tidak. Coba ingat-ingat. Oh iya, rupanya Mbah Yai. Mbah Yai saya dulu ngajarkan bahwa setiap hari saya harus baca Ya Rahman 3000 kali, tidak boleh salah hitung, tidak boleh terputus. Kalau salah hitung ulang lagi, terputus diulang lagi. Ya Allah ya Rabbi, dari mana dapatnya? Pagi dan petang. Akhirnya itu dirutinkannya, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Akhirnya dibaca oleh Ustaz ini Al-Quran, lalu dia dalam ngomong, kamu kenapa masuk? Dia suka sama saya. Kenapa? Saya dipanggilnya 3000 kali setiap pagi, 3000 kali setiap sore. Memang kenapa? Nama saya Rahman. Rupanya jin Rahman masuk ke dalamnya. Kenapa? Zikir yang seperti ini tidak diajarkan. Akhirnya menjadi jalan bagi syaitan untuk masuk. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi berapa banyak orang yang mengaku-ngaku bertemu dengan Allah, bahkan sampai menelpon Allah. Ikhwani kaum muslimin, yang bisa menghentikan azab kubur, Munkar dan Nakir, yang ujung-ujungnya nanti laku. Siapa yang nak berkubur dekat si Habib Fulan, aman dari azab kubur. Ada yang bilang, kalau ditanya Munkar Nakir, bilang organisasinya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ternyata masalah-masalah akidah, masalah-masalah tauhid sedang bermasalah besar. Maka Nabi SAW dulu di Makkah ketika diutus, berapa aliran sesat yang ada di Makkah waktu itu? Aliran keagamaan yang menyimpang dari jalan benar di Makkah, berapa banyak itu? Tidak pernah dihitung, tidak ada penelitiannya. Hanya kaum musyrikin sah, atau orang yang tidak beragama. Saat ini catat di negeri kita, aliran sesat yang resmi, ini yang mendaftar ulang ini, yang berformulir tidak balik-balik masih banyak, 400 lebih. Itu baru 2014. 2024 saya belum berani buka lagi, atau jangan-jangan tak ada rilis lagi. Ya, sebelum saya pulang 2004 240 lebih. Setelah saya pulang 2014 menaik jadi 400 lebih. Jangan-jangan gara-gara saya pulang pula tambahnya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi 400 aliran sesat dengan berbagai keyakinan, dengan berbagai akidah. Bahkan tidak sedikit orang konsep tauhidnya tidak sama dengan konsep tauhid yang dikembangkan oleh Nabi SAW. Bahkan di antara mereka ada yang bilang sampai mengatakan bahwa siapa yang suka belajar tauhid bisa menyebabkan radikal, bisa menyebabkan teroris dan sebagainya. Sampai demikian kaum muslimin rusaknya, sehingga wajarlah kalau kita hari ini untuk sering bicara dengan masalah tauhid. Karena tauhid barang yang termahal, kewajiban pertama dan kewajiban terakhir. Tidak diterima amal kita di awal-awal ini kecuali dengan kalimat tauhid. Siapa yang tidak bertauhid, amalnya tidak diterima. Bukan kita saja, bahkan Nabi SAW, "Lau asyrakta, la in asyrakta la yahbatanna amaluk." Kalau kamu syirik, hai Muhammad, batal semua amalanmu. Tapi Nabi mungkin syirik? Mungkin syirik?
Enggak, tapi saking besarnya bahaya syirik sampai Nabi pun diingatkan oleh Allah SWT. Sampai bahayanya syirik, sampai sahabat selalu diingatkan oleh Nabi SAW. Karena lawan bebuyutan tauhid adalah syirik. Dan syirik itu masuknya, kata Nabi SAW, lebih halus dari langkah semut hitam di atas batu hitam yang licin di tengah kegelapan malam. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. Demikian tersembunyinya Ustaz. Makanya harus hidup selalu tauhid dalam kajian-kajian kita. Ada dua orang, walaupun hadis ini dibersihkan para ulama, ada yang mendhaifkannya, ada yang menghasankan, yaitu tentang dua orang yang melewati suatu negeri yang diperintah oleh raja yang zalim, raja yang musyrik, raja yang kafir. Setiap yang masuk ke kampung itu mesti sujud dan mengajukan korban kepada berhala mereka. Lewatlah dua orang ini, orang beriman, orang muslim di umat yang sebelum kita. Lalu diperintahkan untuk memberikan korban. Mereka mengatakan, kami tidak memiliki apa-apa, walaupun hanya seekor lalat. Walau hanya seekor lalat. Yang satu imannya mengatakan, syirik dengan jenis apapun, sekecil apapun, haram, mengeluarkan kita dari Islam. Walaupun hanya mengorban seekor lalat, bisa mengeluarkan dari Islam. Maka dia bertahan, saya tidak akan memberikan kurban kepada siapapun kecuali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertahan. Yang satu tidak berpikir, yang satu ini berpikir dengan pikiran dan perasaannya, kan apalah artinya seekor lalat. Dia lupa bahwa yang disekutukan itu adalah yang maha agung, yang maha besar. Akhirnya dia kurbankan seekor lalat. Hasilnya sama. Yang tak mau tetap dibunuh, yang berkorban kepada yang syirik pun tetap dibunuh oleh sang raja. Yang pertama karena dia bertahan dengan tauhidnya, insyaallah mati syahid. Yang satu tetap dibunuh karena dianggap melecehkan Tuhan mereka. Masa lalat dikorbankan untuk Tuhan? Satu gara-gara seekor lalat masuk neraka kekal, satu gara-gara tak mau mengorbankan lalat di dalam surga kekal. Lihat kaum muslimin, bedanya tipis sekali. Nah, kenapa tauhid? Karena tidak sedikit para orang-orang yang mengaku berilmu, digelar kiai besar, bahkan bergelar singa pula kadang, walaupun seperti Imam Bulu kadang. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ketika membahas masalah, dulu orang menyema dengan anak gadis. Masih ingat? Masa-masa setu-setu dulu, zaman behela, biasanya orang bikin jambatan cari anak perawan, sah? Masih jumpa tak, bang? Udah, abang 80 lahirnya. Ini mana ada? Nah, ini dia. Tahun-tahun 50 60-an masih ada tuh. Ya, dicari anak gadis untuk sebagai tumbal, sah? Sahih? Nah, tapi seiring dengan berkembang zaman, hukum reformasi hukum, akhirnya tidak mungkin mengorbankan orang, akhirnya diganti dengan kerbau. Nah, dibuang daging sekali rugi pula, akhirnya diganti dengan kepala kerbau. Ada yang melegitimasi itu, daripada mengorbankan manusia lebih baik mengorbankan. Lihat kaum muslimin, ada kiai yang mengatakan menyema bayar tumbal kepada penunggu hutan, penunggu sungai untuk keselamatan, disembelih atas nama selain Allah, tidak apa-apa nyembelih kerbau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai begini lemahnya tauhid dalam jiwa seorang kiai. Hanya karena pikirannya, daripada mengorbankan manusia, lebih baik mengorbankan kerbau. Dalam syirik tidak ada daripada lebih baik. Yang ada adalah syirkun atau tauhid. Kalau mau bertauhid, hilangkan syirik. Oh, tidak bisa beransur, tidak ada yang beransur di sini. Yang beransur itu masalah hukum. Tidak ada istilah beransur dalam masalah tauhid. Nabi katakan, Allah katakan, wa'arid 'anil musyrikin, berpaling dari orang-orang syirik. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wajarlah kenapa Nabi alaihissalatu wassalam
13 tahun di Mekah berbicara tentang masalah tauhid. Ma'asyiral kiram. Tauhid adalah amalan yang dengannya amalan-amalan dosa sebesar apapun bisa terampuni. Dan sebaliknya, lawannya syirik. Amalan sebesar apapun tak akan berarti. Dengan syirik, amalan sebesar apapun tidak berarti. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan besok hari kiamat amalan-amalan yang mereka kerjakan dan kami jadikan seperti debu yang diterbangkan angin. Bertanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang Abdullah ibn Jud'an. Pernah dengar namanya? Abdullah ibn Jud'an. Hah? Di mana? Masya Allah. Mumtaz. Orang Mekah yang sangat dermawan. Tidak ada pintu kebaikan untuk urusan keagamaan di masa jahiliyah kecuali dia punya jasa di situ. Punya jasa. Di musim haji, setiap musim haji menumbangkan 1000 ekor onta untuk konsumsi jemaah haji. Jadi istilah drive-thru itu sudah ada di masa jahiliyah. Itu bukan maju zaman sekarang aja tuh. Jadi sambil naik onta, naik kuda, orang bisa mengambil makanan langsung. Gratis. Gratis 1000 ekor onta. Coba yang itu berapa duit? Itu korban berapa ekor kemarin? 1 ekor aja dia minta kurang. Gitu. Baru korban 1 ekor atau 1/7 minta kurang. Masjid itu berapa? 2.900.000. Di masjid ini 2.895.000. Pindah tuh gara-gara 5.000. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini enggak. 1000 ekor onta dia sendiri. Kaya enggak? Kaya. Yang dilayaninya siapa? Jemaah haji. Di bulan-bulan haji. Orang jahili haji ya? Kenapa mereka haji? Karena mereka bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Cuman kenapa mereka dihukum kafir? Tidak jelas tauhidnya. Karena tidak jelas tauhidnya. Mereka tauhidnya lemah. Kenapa lemah tauhidnya? Bahannya tidak asli, bahan sintetis. Tahu enggak bahan tauhid itu? Tauhid itu dibangun di atas apa? Mantap langsung ngaji gitu. Nah, tauhid yang dibangun di atas bahan yang tidak asli lemah. Iya enggak? Bahan yang tidak asli lebih lemah. Tapi bahan asli pasti kokoh. Mana bahan yang asli itu? Abi mandang saudara. Kaum muslimin dan muslimat. Kita azan dulu. Belum lagi? Belum, nah. Taib. Sekarang saya nak tanya tuan-tuan. Nabi SAW dia angkat jadi rasul umur berapa? 40. Sebelumnya dia bisa tidak menjelaskan tauhid kepada umat? Kenapa? Karena belum berdakwah. Berarti belum ada bahan. Terus dia tidak cerdas, pandai berpikir, pandai merasa, pandai mengira, pandai. Jelas? Andainya perkiraan dan perasaan berguna, beliau sudah lama rubah itu. Drama rubah keyakinan
Jahiliyah. Buktinya apa? Apa buktinya? Apa buktinya beliau tak setuju? Tidak pernah sujud pada berhala. Tidak pernah ikut berjudi. Tak pernah ikut undi nasib. Betul? Tidak pernah ikut membersih-bersihkan berhala. Tidak pernah ngusap-ngusapnya. Tidak pernah minum khamar. Tapi Nabi bermasyarakat, iya. Hal-hal yang tidak mengandung dosa, dia ikut. Ada hilful fudul, bersumpah membela kebenaran di Makkah, dia ikut. Ketika Ka'bah runtuh, dia gotong royong, ikut. Memindahkan Hajar Aswad, dia ikut. Melayani tamu-tamu di musim haji, dia ikut. Tetapi mengatakan ya Hubal tidak, ya Manat, ya Lata tidak. Berarti Nabi tidak setuju kan? Ada yang bisa dia rubah? Ada yang bisa dia rubah? Kenapa? Ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Sebelum turunnya Al-Quran, wahyu, engkau tidak tahu apa itu Alkitab dan tidak tahu apa itu Al-Iman. Jelas? Jelas? Kalau jelas selesai kita. Iman. Tapi kami jadikan dia Al-Quran itu cahaya yang dengannya kami beri petunjuk orang-orang yang kami kehendaki. Jadi orang-orang Quraisy, karena lamanya masa antara mereka dengan Nabi Ismail dan Ibrahim alaihi wassalam, sehingga para ulamanya sudah habis, sudah pergi. Kita lihat, kita dapat rasakan hari ini ketika misalnya seperti orang sekelas Buya Hamka masih hidup. Ada orang-orang orientalis sebebas sekarang? Orang-orang liberal bebas berbicara seperti sekarang? Ada enggak? Enggak. Misalnya di Arab Saudi dulu ketika Syekh bin Baz masih hidup, ketika Syekh Ibnu Utsaimin masih hidup, berani orang tuh bikin kemungkaran seperti sekarang? Enggak kan? Jauh lah. Enggak. Jadi semakin pergi para ulama, semakin berkurang para ulama, semakin turun supremasi ilmu. Dan ketika supremasi ilmu semakin turun, minat orang belajar ilmu semakin turun. Akhirnya tinggal lagi tokoh-tokoh agama yang tidak berilmu. Akhirnya tokoh agama karena tidak berilmu, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Ditanya oleh masyarakat tentang agama, awak tokoh tidak jawab, salah, dijawab salah. Akhirnya pada salahnya, akhirnya dijawab juga. Fadallu, mereka sesat, wa adallu, dan menyesatkan orang lain. Apa sebab? Jawabannya perkiraan dan perasaan. Kalau menurut saya pikir tidak apa-apa ini. Lanjut. Makanya masuklah berhala ke Mekah karena menurut pikiran saya tidak apa-apa. Tanya lagi, merasa perasaan saya tidak apa-apa. Akhirnya setuju tokoh agama masuk berhala ke dalam Ka'bah. Dulu Ibrahim diperintahkan untuk membersihkan Ka'bah dari kesyirikan. Bahkan dia terusir dari kampung halamannya gara-gara memerangi berhala. Sekarang rumah yang dulu dia dirikan, yang diperintahkan Allah, yaitu Baitullahil Haram, diisi penuh dengan berhala. Subhanallah kaum muslimin. Jadi tahu tidak bedanya agama yang dibangun dengan bahan yang asli dengan bahan yang sintetis. Akidah yang dibangun di atas pikiran akan diruntuhkan oleh pikiran lain. Akidah yang didirikan atas perasaan akan diruntuhkan oleh perasaan orang lain. Tetapi akidah yang dibangun di atas wahyu yang turun, maka tidak ada yang bisa menandinginya. Maka sebagaimana kita beriman pada apa yang Allah turunkan, maka semakin kokoh pula iman dalam hati kita. Kita bisa lihat orang-orang yang membangun akidahnya di atas Al-Quran dan Sunnah akan lebih istiqamah daripada mereka yang membangun akidahnya di atas perasaan dan pikiran manusia. Coba lihat, sampai kepada dalam beribadah. Orang-orang yang istiqamah akidahnya di atas Al-Quran dan Sunnah tak akan mau beribadah kecuali berdasarkan Al-Quran dan
sunnah. Tapi siapa yang biasa berakidah dengan pemikiran, dia juga akan mencari ibadah berdasarkan pemikiran juga. Karena laisa kullu bid'atin dhalalah, tapi kullu bid'atin hasanah. Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah. Dia bilang kullu bid'atin hasanah. Nabi aja dibantah. Nabi saja dibantah. Dengan apa? Perasaan. Kalau seandainya sesat semua, menyesatkan orang aja kita, hendaklah. Kita justru menyampaikan hidayah Allah dan hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum nak bisa beribadah, ni dari Nabi. Kalau nak puasa, ni dari Nabi. Nak berzikir, ni dari Nabi. Oh, tu yang zikir yang buat orang itu. Tuan-tuan, kalau nak berbuat sesuatu, nak bergaji, harus ada SK, harus sesuai Rodin, SOP. Iya enggak? Enggak ada SK, enggak ada dasar hukum pekerjaan itu. Ada SK tapi tak sesuai SOP, tak cair gaji pahalanya. Jadi sampai ada SK dan dikerjakan sesuai SOP yang telah ditetapkan. Sejauh apa kita menyimpang, sebanyak itu pula gaji berkurang. Dan kalau semuanya penyimpangan, maka gaji di stop dan diputus. Jangan-jangan di PHK nanti. Karena kadang-kadang penyimpangan itu sampai kelihatan keluar dari Islam. Penyimpangan itu kadang-kadang membuat keluar dari Islam. Mau tahu? Tunggu selepas azan. Jangan kemana-mana. Baik, ahsant. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Allah. Allah Allah. Sudah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi setiap penyimpangan akidah
mesti berimbas pada penyimpangan ibadah, pada penyimpangan muamalah dan penyimpangan akhlak. Karena semuanya itu turunannya. Itulah Nabi SAW mendudukkan masalah itu dulu. Masalah tauhid. Karena tauhid itu mengharuskan kita, satu, tidak meyakini, mencipta, menghidupkan, mematikan, mengatur kecuali Allah SWT. Nah, kalau ini sudah oke, sudah pas, sudah mantap. Kalau dia menghidupkan, kalau dia mematikan, dia memberi rezeki, dia mengatur, dia melindungi dan segalanya, maka tidak ada yang berhak untuk disyukuri kecuali dia. Bagaimana caranya bersyukuri Allah SWT? Yaitu dengan tunduk dan patuh kepadanya. Kita, orang berbuat baik kepada kita, sebutlah orang tua kita, atau mungkin atasan kita yang telah mengajarkan kita dalam kehidupan, misalnya berdagang atau berkebun, atau guru kita mengajarkan ilmu. Tanda terima kasih kita kepadanya, tidak berani melawan kepadanya, sah? Ya? Tidak berani melawan kepadanya. Oleh sebab itu tidak mungkin kita loyal kepada selainnya. Dia yang berjasa lalu loyal kepada yang lain. Padahal ini manusia yang bisa kita tipu. Bagaimana dengan Allah yang tak satu pun luput dari pengawasannya? Maka disinilah tauhid yang disebut oleh para ulama dengan tauhid al-uluhiyah. Tidak patut kita berikan rasa berharap, rasa tawakal dan ibadah kecuali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak mungkin kita berikan kecuali pada Allah. Datang Husain, ayahnya Imran bin Husain bin Munzir Al-Khuzai, datang kepada Nabi SAW. Dia masih kufur, masih musyrik. Maksudnya ingin menghentikan Nabi berdakwah, utusan orang Quraisy. Ya Muhammad, wahai Muhammad, farraqta jam'ana, engkau telah memecah belah umat kita. Memang dakwah para nabi itu selalu dituduh memecah belah. Padahal dia yang menyatukan sebenarnya. Wa shattatta syamlana, kamu telah mengacak-ngacak kekuatan kita. Awalnya kita berpadu dalam kebatilan, kan ya? Dalam kesyirikan. Sebenarnya api dalam sekam. Buktinya mereka selalu berperang, sah? Buktinya mereka selalu berkelahi, sah? Cuman karena ada bulan haram, ada tanah haram. Kalau tidak, mereka saling menzalimi. Kan begitu? Iz kuntum a'daan, dulu kalian saling bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Lalu dengan nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat iman, nikmat tauhid, kalian menjadi aman, saling bersaudara. Tapi mereka mengatakan Muhammad telah memecah belah. Wasaffahta ahlamana, kamu telah melecehkan pemikiran-pemikiran kami. Sama juga ya. Merendah, kalau disalahkan sama dengan merendahkan, dianggap melecehkan. Subhanallah. Wasababta aba'ana, dan engkau telah mencaci maki nenek moyang kami, seolah-olah mereka orang-orang yang tidak berilmu. Ini memang tidak berilmu dah. Kan dikatakan memang tidak berilmu. Nah, kaum muslimin muslimat rahmati Allah, Nabi SAW setelah selesai Abu Imran, kam ta'bud min ilah, berapa Tuhan yang kamu sembah? Kan jujur dia katakan, berapa Tuhan yang kamu beribadah kepadanya? Kam ta'budu min ilah, berapa Tuhan yang kamu sembah? Qala sab'a, ada 7. Sittah fil ardi, 6 di bumi, wa wahidan bis sama. Nah, balik lagi ya. Allah di atas. Berapa banyak umat Islam hari ini
yang tidak percaya Allah di atas. Maka tauhid ini harus diulang terus. Sebab dia mengambil tauhidnya bukan dari bahan asli. Dari mana diambil? Makanya selalu kalau ada yang meyakini Allah di atas, tidak bau tak, kata orang. Kan itu bilangnya. Subhanallah. Orang baca Quran, orang baca hadis, dibilang tidak punya. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi yang menggunakan bahasa-bahasa tidak berotak, tidak berpikir, tidak berkembang, picik dan sebagainya, memang gitulah gaya jahiliyah dari dulu sampai hari ini. Dikiranya mengikut Al-Quran dan Sunnah secara total, secara mutlak, ya, secara totalitas, dianggap sebagai tidak menggunakan pikiran. Kalau begitu, sahabat dulu tidak berpikir, Nabi tidak berpikir, sampai Jibril yang menyampaikan juga tidak berpikir jadinya. Kan Jibril, Allah utus Jibril menyampaikan, sampaikan ke Muhammad, saya di mana? Di atas. Lalu Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabat, di mana Rabb kita? Di atas. Lalu sahabat meriwayatkan kepada para tabi'in, Allah di mana? Di atas. Tanpa ada satu pun yang protes. Kalau di hati batompek itu oleh Allah Ta'ala, tidak ada yang protes. Karena mereka apa? Karena mereka paham pikiran-pikiran jahiliyah telah menyesatkan. Sekarang datang wahyu yang memberi petunjuk. Inilah tauhid. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai di mana cerita tadi yang pertama tadi? Pada lupa semua. Ulang lagi di awal. Lupa dia, ulang di awal lagi. Di mana saya terakhir tadi? Mat. Foto video boleh, Mat? Tak ada ingat? Siapa bilang tadi? 6 di bumi, 1 di atas. 6 di bumi, 1 di langit. 1 di langit. Taib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza marida auladuka." Bila anak-anakmu sakit, man tad'u liyashbihum. Siapa yang kamu minta menyembuhkannya? Yang di atas kah atau yang 6 ini? Qala allazi bis sama'. Yang di langit. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Sah? Taib. Wa idza asabatka na'ibatun min nawa'ibid dahri. Bila datang musibah berat, siapa yang kau harap untuk melapangkannya? Qala allazi fis sama'. Yang di langit juga. Kalau kau nak dapat rezeki yang banyak, mana kau minta? Yang allazi fis sama', yang di atas juga. Taib. Kalau seandainya yang menghidupkan, yang mematikan, yang menyembuhkan dan semuanya yang di atas, untuk apa yang 6 ini? Ketika minta hajat ke yang di atas kamu, tapi pas lagi bersyukur, beribadah, bawa mereka. Untuk apa gunanya? Paham tak? Lain memberi makan, lain pula yang diterima kasihkan. Jelas? Untuk apa mereka ini? Innama ta'buduna min dunillahi ibadun amsalukum. Yang kalian sembah selain Allah itu adalah hamba-hamba seperti kalian juga. Kalau kalian minta berdoa pada mereka, la yastajibun, mereka tidak bisa mengabulkan. Untuk apa disembah lagi? Untuk apa dikultuskan lagi? Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya Allah masukkan hidayah itu ke dalam hati Husain ibn Munzir al-Khuzai, ayah Imran bin Husain, sehingga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk bahan asli, keluarkan bahan sintetis tadi. Cuman masalahnya kadang-kadang hasad menghalangi orang menerima hidayah. Hasad menghalangi orang menerima hidayah. Sampai seperti kata sebagian para ulama mengatakan, Rasulullah SAW, Imam Ahmad mengatakan, laulal hasad la amana Abu Jahal. Kalau bukan karena hasad, Abu Jahal pasti beriman. Sebab dia katakan kepada Nabi SAW,
Dia mengakui, ma ahidna minka kadziban qad. Kami tidak pernah mendapatkan kamu berdusta, hai Muhammad. Cuman in saqaitum saqaina wa in harabtum harabna. Kalau kalian memberi minum para jemaah, kami juga ikut. At'amtum, kalian beri makan, kami ikut. Suku kami maksudnya. Dia Bani Makhzum, Nabi Bani Hashim. Pokoknya Quraisy ikut semua. Pokoknya hatta idza stawatir rukab, sampai ketika duduk sama tinggi, tegak sama rendah. Udah ngantuk tuan-tuan. Masa duduk sama tinggi, tegak sama rendah? Dah mulai ngantuk. Kita stop aja lagi. Nah. Hatta idza stawatir rukab, sampai ketika duduk sudah sama tinggi, tegak sama rendah. Maka orang katakan, min Bani Hashimin Nabi. Bani Hashim ada nabinya. Wa anna lana nabi. Lalu dari Bani Makhzum mana nabinya? Oleh sebab itu jangan harap saya beriman. Hasad. Hasad kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berapa banyak orang dah tahu kebenaran tapi karena hasad. Tak mungkin dia kaum berjanggut lebih buat bodoh. Kamu klinis. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tadi Syekh bilang Abdullah bin Jud'an yang tadi amalannya sebesar itu tapi tak berguna. Apa sebab? Ditanya ke Nabi SAW, hal yanfa'uhu dzalika syai'un fil akhirah? Yang infaknya setiap tahun 1000 ekor unta itu bermanfaat baginya di akhirat? Qala la. Tak. Limadza? Li'annahu lam yaqul yawman rabbighfirli yawmaddin. Ya Allah, ampuni dosaku pada hari kiamat. Berarti dia melakukan itu bukan lillah tapi linnas, riya. Karena orang yang tidak bertauhid tidak mungkin ikhlas. Orang yang tidak bertauhid tidak mungkin ikhlas. Karena ikhlas itu adalah ifradullahi bil ibadat, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Kalau orang yang musyrik tidak mungkin Allah saja. Pasti dia menyembah atau mencari nama di yang lain. Oleh itu kaum muslimin, ikhlas itu hanya diberikan bagi orang-orang yang bertauhid yang benar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu, karena hal-hal yang jelas kadang minad daruriyat fit tauhid, banyak orang yang mengingkarinya hari ini. Seperti orang mengingkari tauhid dengan pembagian 3, tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, wa tauhidul asma'i was sifat. Padahal ini min awdahil wadihat. Ya, kalau dibaca surat Al-Fatihah yang setiap hari dibaca minimal berapa kali? 17 kali. Iya, minimal tuh. Iya. Ada yang minimal 5 kali ya? Maghrib sama subuh aja. Mana tahu sebagian salat maghrib dan subuh saja. Maghrib 3, subuh. Tapi dah lumayan deh kalau subuh bisa juga ke masjid, mantap Allah. Nah, rata-rata kan maghrib aja jemaahnya kan. Allah musta'an. Kami dulu di pondok, saya cerita tentang kami dulu di pondok, wajib jemaah itu hanya sholat maghrib, subuh, isya, zuhur, asar, tidak wajib. Makanya dulu dalam catatan rekes tu ya, satu kami direkes orang-orang yang tidak berjamaah sholat maghrib. Tak pernah disebut salat isya, salat subuh, salat zuhur. Ya, akibat daripada pondok tak punya masjid. Jadi salatnya di lapangan rumput. Subuh takut basah kan? Iya, siang takut panas. Akhirnya hanya salat maghrib saja. Isya takut sibuk. Gelap, isya dah gelap. Jadi akhirnya jemaahnya hanya salat maghrib. Nah, itu juga kesalahan pesantren kita dulu. Tidak masjid dulu yang dibangun, tapi pondok dulu yang dibangun. Ya, beda. Kalau Nabi dulu pindah ke Madinah, masjid dulu yang dibangun. Dan ketika Fathu Makkah, Masjidil Haram dulu yang diurus, dikeluarkan semua patung-patung itu. Sah? Nah, dibersihkan Masjidil Haram.
baru yang lain-lain. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bicara tauhid harus selalu, karena inilah visi dan misi kehidupan kita. Wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun. Siapa yang tidak menghidupkan tauhid, maka dia tidak akan menjalankan misi kehidupan dengan benar. Dan orang ini tidak sedikit kaum muslimin yang mencampur adukkan antara syirik dengan tauhid. Dia anggap memuliakan orang saleh, orang wali-wali dengan apa? Dengan berlebihan sebagai tidak merusak tauhid. Padahal Nabi SAW melarang la tutruni kama atratil yahud kama atratil nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebihan mengkultuskan saya seperti orang Nasrani mengkultuskan Isa. Lalu ketika Nabi melarang jangan membangun kuburan dekat masjid atau masjid di kuburan, banyak pula yang mengatakan tidak apa-apa karena ada syubhatnya. Jadi yang kita inginkan hari ini dengan tauhid, ketika Allah berfirman, ketika Nabi bersabda, sami'na wa ta'na. Ruh ketika datang perintah Nabi, kita berkejar untuk mengerjakannya. Dan ketika dilarang oleh Nabi, kita berjauh untuk meninggalkannya. Sekarang yang terjadi adalah bila ada perintah, dia tengok dulu. Kalau sesuai dikerjakan. Kalau tidak, diupayakan jadi sunat. Ya, diupayakan jadi sunat. Loh, kenapa Ustaz dijadikan sunat? Kalau wajib kan wajib dikerjakan, berdosa ditinggalkan. Kalau sunat, tidak apa-apa ditinggalkan. Kita ingin ketika para sahabat mendapat suatu amalan dari Nabi SAW, ketika sholat tarawih di malam sebelumnya sampai menjelang subuh, menjelang subuh, hampir tak sahur. Di malam ketiga Nabi buat hanya sampai tengah malam. Mereka bilang, ya Rasulullah, laula naffaltana baqiyata lailatina hadhihi. Apa tak lanjutkan ya Rasulullah? Masya Allah. Ya. Aduh kita masa itu masa sekarang macam itu. Tuan-tuan, misalnya malam kemarin selesai tarawih jam 11. Malam ini jam 9. Kira-kira komentar jemaah apa? Alhamdulillah, ini imam yang bagus itu. Nanti banyak datang ke pengurus tuh. Imam itu lagi ya. Beda memang. Kalau sahabat dulu enggak. Ya Rasulullah, laula naffaltana baqiyalatina. Nabi salat sampai tengah malam saja tarawih. Mereka minta, ya Rasulullah, macam kemarin lagi lah. Sampai menjelang subuh. Padahal cuma sunat. Karena bagi mereka meninggalkan yang sunat itu rugi, bukan tidak apa-apa. Sebaliknya yang makruh dikerjakan enggak apa-apa, ditinggalkan berpahala. Mereka kalau yang makruh, ya mereka tinggalkan, karena meninggalkannya makruh beruntung dan mengerjakannya membuat rugi. Nah ini yang akidah yang seperti ini, yang kokoh dengan bahan asli seperti ini, yang harus kita hidupkan. Maka bicara tauhid harus selalu dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sedangkan akliyat hanya sekedar pengantar. Bukankah dulu Acuaris? Kan Acuaris? Oh, Acuaris. Acuaris, Aristoteles. Iya mungkin. Yang disebut sebagai bapak pemikir dunia, bakat filsafat dunia, yang filsafatnya banyak diadopsi oleh kaum muslimin, yang akhirnya bermetamorfosis menjadi ilmu kalam. Saya namakan ilmu kalam karena yang jelas jadi, yang terang jadi kalam. Gara-gara ilmu itu. Jadi diadopsi, dimodifikasi dan sebagainya sehingga menjadi filsafat
Islam. Nah, padahal diambil dari pemikiran Aris dengan murid-muridnya Socrates, Plato dan Iskandar yang Agung. Jadi pemikiran Aris, beliau hanya sampai pada konklusi, yaitu natijah, bahwa alam ini dengan segala sistemnya, keteraturannya pasti ada yang menciptakan. Lalu siapa yang menciptakan itu? Saya tidak tahu. Tapi pasti ada kekuatan yang tidak terbatas. Siapa? Dia bilang faktor X. Apa makna faktor X? Tidak dikenali. Tidak dikenali. Makanya kalau ada orang ditemukan mati di dalam lungkang, di parit, tidak ada identitasnya, disebut Mr. X. Sah? Kalau ada faktor yang berpengaruh yang tidak diketahui apa unsurnya, disebut dengan faktor X. Aris yang penemu pertamanya. Beliau wafat 324 sebelum Hijriah. Sebelum Masehi. Jadi ketika Nabi diutus, dia sudah lewat wafatnya 800 tahun lebih. Makanya Nabi SAW tak pernah menyuruh kita mempelajari ilmu Aris. Karena ilmu itu tanpa dia pun kita bisa paham. Sah? Antum tengok segala sesuatu yang ada, pasti antum bilang pasti ada yang mengada. Ini botol dibuat kan? Pasti ada yang membuat. Semua kita paham itu. Sah? Tidak perlu tinggi-tinggi betul ke Yunani belajarnya. Sahih? Nah. Cuman siapa yang mengadakannya? Ya kalau botol kita cari pabriknya. Tapi kalau bumi ini siapa yang ciptakan? Tidak dapat kita jawabannya kecuali melalui wahyu. Menyulit para nabi dan rasul. Maka namanya saja kita tidak dapat mengetahui kecuali dengan nabi dan rasul melalui wahyu. Bagaimana pula nak mengenal hakikatnya, mengenal sifatnya? Tidak mungkin melalui pemikiran. Maka sesatnya orang yang sesat gara-gara tidak menerima wahyu dan mendahulukan pikiran. Akhirnya mereka paksa wahyu tunduk pada pikiran, yang seharusnya pikiran wajib tunduk pada wahyu. Karena wahyu lebih luas daripada pikiran. Dan pikiran pasti lebih sempit daripada wahyu. Ini yang masalah. Maka ketika Allah katakan dirinya begini, lalu dia pikirkan, tidak sesuai, dia tolak. Makanya kita harus hidupkan tauhid melalui wahyu dengan bahan yang asli. Dulu sesat orang sesat karena pikiran dan perasaan. Sekarang sesat orang yang sesat juga dengan cara yang sama, pikiran dan perasaan serta pengalaman pribadi. Kadang pengalaman pribadi itu seperti tadi, syaitan datang kepada seorang pelajar, dan ini barangkali yang disebut dengan mantan-mantan. Kan ada yang ngaku mantan. Tidak terkenal di sini istilahnya. Ada mantan Salafi, ada mantan Wahabi. Tidak pernah dengar. Ngaji 2 hari mungkin, habis itu datang setan kepadanya. Datang setan, baik setan jin maupun setan manusia. Hati-hati, jenggot itu berbahaya itu. Nah, lalu dia jadi mantan. Ketemu pula, pas mulai ketemu orang yang tidak pandai senyum pula dari kita. Kan dari kita kan ada yang tidak pandai senyum kan? Ngaku aja lah. Saya banyak tengok dulu. Saya salam tidak tuan-tuan jawab. Tengok dulu. Oh, lagi jingkrang. Baru Waalaikumsalam. Kan iya. Ngaku aja lah. Saya banyak di luar negeri saya tengok tuh. Jangankan di sini. Kan ya Ustaz? Ngaku loh Ustaz. Banyak kawan-kawan nampak dari jauh tuh, atau tidak kawan gemelak dia. Ucapkan salam, assalamualaikum. Aduh, tuan-tuan tak ngaku aja, mau tengok fotonya.
Itu kesalahan kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ketika dah mulai ngaji merasa langsung masuk surga, itu kesalahan. Jangan berulang kembali. Ya, bahwa yang tidak masuk kelompok kita sesat semuanya, keliru kita. Ya, kita boleh mengakui kita dalam kebenaran, tapi semua yang di luar jangan langsung disesatkan semuanya, kecuali memang bukti konkret mereka sesat. Kita tidak disuruh ngurus yang sesat, tapi disuruh untuk bawa orang dapat petunjuk. Ini tidak, lebih banyak bicara tentang orang sesat daripada orang dapat petunjuk. Ustaz itu sesat enggak? Ustaz itu sesat enggak? Ustaz sesat enggak? Akhirnya apa yang terjadi? Yang jemaah lebih hebat dari ustaz. Kan ya? Ngaku je lah. Ya, kami sudah melewati masa-masa itu dulu. Ya, tapi saya tidak terlibat. Saya tidak terlibat, alhamdulillah. Tapi kawan-kawan saya banyak yang terlibat. Ya, ketemu tidak mau bercakap, tapi ujung-ujungnya alhamdulillah kembali bisa bercakap. Alhamdulillah. Ustaz, antum tidak mengalami? Antum generasi Z ya? Gen Z. Alhamdulillah. Yang kena ni banyak yang gen apa tu? Apa namanya? Bukan yang apa? Yang 80-an ni. Milenial lah. Milenial banyak kena itu. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sudah jelas apa kesimpulan kaji kita malam ni? Hah? Gimana sih? Harus berbahan asli, yaitu wahyu Al-Quran dan Sunnah. Sebab yang tidak asli itu rapuh, mudah berubah. Apa yang maksud dengan bahan asli? Al-Quran dan Sunnah. Yang tidak asli, pemikiran dan perasaan tambah pengalaman pribadi atau jemaah. Karena pengalaman antum bertemu Tuhan belum tentu Tuhan yang antum temui. Sah? Atau pengalaman antum nelpon Tuhan belum tentu antum betul-betul bertemu nelpon Tuhan. Atau pengalaman antum pernah menghalangi mungkar nakir. Mungkin orang merasa berpengalaman seperti itu, digambarkan oleh syaitan kepada, tadi kan masuk surga dia kan. Pengalaman antum masuk surga belum tentu sebenarnya. Dulu di masa kampung kita kan banyak orang dilarikan jin kan. Sah? Kata rasanya di istana yang megah, ternyata di rumpun pandan berduri. Iya, setelah sadar baru luka-luka. Tapi rasanya di mana? Di istana di awang-awang. Allah musta'an. Kan rupanya di rumpun kelapa di atas. Di bawah orang bunian katanya ya. Allah musta'an. Biasa. Jadi syaitan itu banyak kerjanya menyesatkan. Bukankah ketika di malam hijrah Nabi SAW, syaitan hadir untuk rapat bersama orang Quraisy. Tampilannya syekh, tampilannya kiai, pakai sorban dia. Dia tidak ngaku iblis dia. Saya ada syekh katanya, saya syekh, orang tua dari Najd katanya waktu itu. Akhirnya ikut rapat. Tapi memang Abu Jahal lebih hebat dari iblis. Maka yang dipakai adalah pandangan Abu Jahal. Rapat dengar pendapat malam itu untuk merencanakan bagaimana membunuh Nabi alaihissalatu wassalam. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Jadi harus dibangun di atas bahan yang asli, bukan bahan sintetis. Dan bahan seluruh pemikiran yang sejalan dengan bahan asli diterima, tapi yang bertentangan wajib ditolak. Karena apa? Pasti itu kesesatan. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwasanya akidah itu harus masuk dalam semua lini kehidupan kita beragama. Masuk ibadah. Ibadah itu masuk akidah. Antum salat, tujuannya apa? Taat kepada Allah. Jadi kalau antum salat harus mengikuti perintah Allah. Kalau salat tidak mengikuti perintah Allah, taat kepada siapa? Hah? Kalau salat tidak mengikuti perintah Allah, taatnya kepada siapa? Hah? Tentu kepada selain Allah. Kan ada yang salatnya begini-begini, kan ada kan? Ada kan? Siapa yang suruh begitu?
syekh mereka. Berarti mereka salat taat pada syekhnya, bukan pada Allah. Berzikir. Antum berzikir karena Allah, berarti harus ikut perintah Allah. Ada perintah Allah berzikir begini. Ada begini. Ada? Woi, jawablah. Tidak ada. Nah. Kalau tidak ada berarti antum taat kepada siapa? Kepada selain Allah. Pastikan taatnya kepada Allah SWT. Kalau ada yang sampai kerasukan syaitan gara-gara zikir, taat kepada siapa? Selain Allah SWT. Karena tidak ada zikir yang membuat orang kerasukan syaitan. Zikir itu membuat orang sehat. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Ini sampai kerasukan syaitan gara zikir, berarti antum tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salawat sampai pakai ting-tung teng ting-tung? Ada? Qablu ada? Enggak. Salawat diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Berarti antum taat kepada siapa? Kepada selain Allah. Maka pastikan ketika melakukan amal antum taat kepada siapa? Siapa yang suruh seperti itu? Kalau tidak ada yang suruh kecuali selain Allah, berarti antum taat kepada syekh antum, taat kepada guru, taat kepada grup, taat kepada rumah, taat dan sebagainya. Maka minta pahalanya pada mereka. Allah tidak akan beri. Apa sebab? Tak sesuai SOP. Jelas? Tidak ada hak kita menuntut. Makanya oleh sebab itu diutuslah Nabi untuk jelaskan itu. Dan Nabi ketika makan mati, tidak ada jalan kebaikan kecuali saya tunjukkan kepada kalian. Tidak ada jalan keburukan yang membuat kalian masuk neraka kecuali aku sudah tunjukkan, jangan sampai diikuti. Jelas? Alhamdulillah kalau jelas cukup sampai di sini. Kan targetnya sampai jelas. Nah, maka selalulah belajar tauhid, selalu membicarakan tauhid. Karena dari awal dakwah Nabi sampai menjelang mati tentang masalah tauhid tidak pernah lepas dari dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jangan takut kalau ada orang bilang ciri-ciri Wahabi itu suka belajar tauhid. Naam, iya, karena kita ikut Nabi, bukan ikut Wahabi. Tapi kalau seandainya gara-gara mengikut Nabi disebut Wahabi, tidak apa-apa. Berarti kita berada di jalan yang benar. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad sallam. Tidak usah bertanya, panjang lagi nanti. Iya, tidak usah bertanya, kan dah jelas tadi. Ada tanya juga? Alhamdulillah. Takut untuk bertanya. Karena pasti dah tahu bahwa saya kalau jawab panjang-panjang kan. Dah, kita cukup sampai di sini aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.